hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Siap. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum mulai, saya mau lihat dulu apakah kelasnya sudah dalam keadaan bersih. Sudah ada yang piket? Sudah. Benar, sudah semua? Di Sudah. bawah meja tidak ada lagi sampah? Sudah. Bagus, kebiasaan itu harus kita pertahankan. Karena kebiasaan membersihkan kelas adalah kebiasaan seperti anak Indonesia hebat. Apa saja? Ada yang tahu? Kebiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, nah, anak-anak kalian berada pada zaman teknologi ya, di mana teknologi itu akan berguna pada saat kalian menggunakannya secara positif. Tetapi kalau penggunaan teknologi tersebut tidak digunakan sebaik-baiknya, nantinya akan menjerumuskan kalian sendiri. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah di sini ada yang datang terlambat? Siapa yang datang terlambat? Kenapa datang terlambat? Kenapa? Bangunnya kesiangan. Coba kalian pikirkan, pernah nggak kalian melihat teman kalian yang rumahnya dekat justru malah mereka sering terlambat? Nah, kenapa? Kok bisa? Padahal rumahnya dekat, tetapi kok datang sekolahnya terlambat terus? Ada yang tahu? Kenapa? Bangunnya kesiangan. Terus kenapa lagi? Di jalan terlalu malam. Ya, tidurnya terlalu malam. Ada lagi? Ya, karena mungkin dia jalan kaki jadi terlalu santai. Ya, sedangkan apa? Sedangkan yang rumahnya jauh, yang menggunakan kendaraan itu datangnya tidak pernah terlambat. Ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan kalau seandainya sekolah membutuhkan data tentang keterlambatan siswa. Ya, apa saja sih data yang dibutuhkan? Ya, jarak dari rumah ke sekolah. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, ada jenis kendaraannya. Digunakannya apa sih kendaraannya? Apakah dia menggunakan motor, atau dia jalan kaki, atau menggunakan sepeda? Dilihat dari jenis kendaraannya. Nah, itu contoh nyata data dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah data dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui pendekatan cara berpikir komputasional. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan capaian pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Ini sudah saya buatkan ya, dalam diperhatikan depan. Terlihat nggak yang di bagian belakang? Lihat ya. Jadi capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengolahan data, mengidentifikasi, menghitung, menyusun, menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional, merancang algoritma terstruktur
serta menciptakan konten, ya, konten digital yang efisien, yang sesuai dengan sasaran audiens, serta mendesiminasikan, merefleksikan dan berinovasi menggunakan konten digital. Nanti di akhir capaian kita yaitu membuat konten digital. Ya, ini capaiannya, capaian terkait pembelajaran. Dan tujuannya apa? Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian nantinya mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengolahan data. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi, menghitung, menyusun, menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Yang ketiga apa? Kalian dapat merancang algoritma terstruktur. Yang keempat, kalian dapat menemukan literasi, memadukan literasi digital, serta menciptakan konten digital yang efisien sesuai dengan sasaran. Lalu yang selanjutnya, kalian juga mampu mendesiminasikan, merefleksikan, dan berinovasi dengan konten digital. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nanti juga kalian akan saya bagikan kelompok. Satu kelompok itu sekitar, ini berapa jumlahnya nak? 32, berarti ada 5 ya. 5 kelompok. Nanti kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Bu, Ya. boleh pilih kelompok sendiri? Untuk pemilihan kelompok nanti saya tentukan ya, agar bisa kalian berbaur dengan teman-teman kalian yang lainnya. Nanti pembagian kelompok ini kita mulai dari hitungan saja, hitungan 1 sampai dengan 5 ya, 1 sampai 5, 1 sampai 5. Nanti kalian berkumpul dengan kelompok kecil kalian ya. Baik, kita mulai dulu pembagian kelompoknya. Bisa dihitung? Ya, jadi sudah ada nomornya masing-masing ya. Sekarang kalian berkumpul dulu dengan kelompok kecil kalian. Silakan. Ayo, satu sebelah sini. Satu sebelah sini. Terus 2 sebelah sini boleh. 5 belakang. 2, 3 sini. 7, 5 di tengah. Oke, ada yang mana ya? Sudah dapat semua kelompoknya? Ya. Ada yang belum dapat? Coba perhatikan di depan. Ini pembagian kelompok dan tugasnya. Nanti kalian sudah dibagikan satu kelompok ada sekitar 6 orang. Nah, kasusnya nanti kalian akan menyelesaikan kasus terkait data keterlambatan siswa yang rumahnya dekat ya. Jadi kenapa sih kalau rumahnya dekat justru dia yang datangnya terlambat sampai ke sekolah. Langkah yang pertama atau aktivitas pertama, kalian akan menentukan masalahnya. Yang kedua, mengumpulkan data dari 5 teman kalian yang rumahnya terdekat, sering terlambat. Apa? Tanya nanti. Ya. Lalu yang ketiga, analisa pola dan penyebabnya. Lalu yang keempat, menyusun instruksi atau algoritmanya. Yang kelima, membuat konten digitalnya atau membuat posternya. Lalu yang selanjutnya, refleksi. Ini nanti yang akan kalian kerjakan. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Ya. Ini LKPD-nya. Saya bagikan dulu. Nanti kalian bisa diisi setelah saya selesai menjelaskan terkait materi berpikir komputasional. Nanti ada yang maju ya Nak ya, mewakili dari
kita belajar ini dulu. Ya, kalau ini sudah selesai baru produksi konten. Lalu yang selanjutnya pengelolaan data dan penyusunan instruksi itu dibagi dua. Ada penyusunan instruksi dan pengelolaan data. Pengelolaan data dibagi menjadi 4. Ada yang namanya dekomposisi, lalu pengenalan pola, lalu ada abstraksi, yang selanjutnya ada algoritma. Ini yang akan kita pelajari. Nah, sedangkan produksi konten dan diseminasi konten digital itu dibagi dua. Produksi konten digital dan diseminasi konten digital. Nah, ada yang tahu apa itu data? Ya, apa? Data adalah kumpulan atau fakta lengkap, bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau simbol lainnya yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diolah menjadi informasi yang berguna. Ya, jadi data itu kumpulan angka, bisa kumpulan huruf, angka, kata-kata, suara, simbol, itu dikumpulkan, diolah menjadi informasi yang berguna, itu yang namanya data. Nah, jenis data ada dua. Yang pertama, jenis data menurut sifatnya. Ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Ya. Terus jenis yang kedua, data itu diperoleh melalui memperoleh secara primer dan sekunder. Yang kita bahas yang pertama yaitu data kuantitatif. Apa sih data kuantitatif? Ya, silakan. Data yang berupa angka atau jumlah data ini bisa dihitung, diukur atau dikalkulasi. Ya, jadi kalau kuantitatif itu data yang berupa angka atau jumlah. Contoh gini, berat kamu 45 kg. Yang data kualitatif yang mana? Yang 45 kg. Ya, yang ada angkanya, yang bisa dijumlahkan. Itu data kuantitatif. Tapi kalau yang kualitatif apa? Apa data kualitatif? Apa data kualitatif? Ya. Data yang berupa kata-kata atau kategori. Data ini menjelaskan suatu angka-angka. Ya, jadi berupa kata-kata, sifat. Jadi bukan angka lagi. Seperti apa contohnya? Kalau misalnya saya menyukai warna merah, kuning, hijau, itu data. Tapi tidak berupa angka, tapi sifat. Ya, sifatnya mencair, padat, itu namanya data kualitatif. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana yang namanya data kuantitatif dan mana yang namanya data kualitatif. Dan selanjutnya jenis data menurut perolehannya atau pencariannya. Cara memperoleh data itu ada dua, ya, data primer dan data sekunder. Ada yang tahu data primer? Apa data primer? Apa yang tahu? Nah, ya apa? Data yang kamu dapatkan nanti sendiri dari sisi pertama. Oke, data primer itu memperolehnya dari sumber pertama. Contohnya seperti apa? Kamu mau nanya hobi teman kamu, misalnya siapa namanya? Evan mau nanya hobinya si apa? Aziza. Nanyanya kan langsung ke Aziza ya. Aziza, hobi kamu apa sih? Itu yang namanya kita memperoleh data apa? Primer, langsung dari sumbernya. Misalnya kamu nggak tahu pelajaran matematika, yang kamu tanyakan langsung ke Pak Waluyo. Pak Waluyo, saya nggak tahu nih pelajaran matematika ini seperti apa sih. Nah, itu pencarian data menggunakan data primer.
ya langsung dari sumbernya nanyanya gitu. Lalu yang kedua, data sekunder. Ada yang tahu data sekunder? Apa data sekunder? Ya. Oke. Data yang sudah dikumpulkan orang lain lalu kamu gunakan kembali. Ya, data yang sudah dikumpulkan orang lalu kamu gunakan kembali. Contohnya seperti ini. Jadi kamu mencari hobi dari Pak Jokowi misalnya. Kamu nggak mungkin kan nanya ke Jakarta langsung kan ke tempat beliau tinggal. Kamu cari di internet hobi Pak Jokowi. Itu kan banyak yang sudah mengumpulkan data-data terkait hobi Pak Jokowi. Dari sumber-sumber internet itulah yang namanya data sekunder. Kamu memperolehnya dari pihak lain atau dari pengguna lain yang sudah mengumpulkan data tersebut, kamu gunakan kembali. Ya, jadi paham ya? Apa bedanya data primer dan data sekunder? Coba saya ulang. Bedanya data primer dengan data sekunder. Apa bedanya? Ya. Data primer data yang didapat dari diri sendiri dan langsung dari sumber utama. Oke. Kalau data sekunder data yang sudah dikumpulkan orang lain lalu kamu gunakan kembali. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Ini ya, ada perbedaan data primer dan data sekunder. Nah, lalu ini kita masuk ke dalam pokok bahasan kita hari ini. Ada 4 pilar, ya. Ada 4 pilar. Ada 4 pilar terkait berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat adalah penyusunan instruksi atau algoritma. Nah, yang pertama yaitu dekomposisi. Apa dekomposisi? Bisa dibantu dibaca. Proses dekomposisi ini merupakan proses pemecahan masalah besar. Masalah yang dihitung sehingga data itu menjadi pola. Ya, jadi dekomposisi ini memecahkan masalah menjadi bagian kecil-kecil. Contohnya gini, kamu diminta orang tua kamu untuk membersihkan rumah. Gak mungkin kan begitu membersihkan rumah, membersih semua, ya kan? Berarti harus ada bagian kecil-kecil yang harus kamu pecahkan terlebih dahulu. Kamu bersihkan dulu ruang tamunya, sudah selesai ruang tamu, kamu baru pindah ke ruang tengah, baru pindah ke kamar, baru pindah ke dapur, baru pindah ke halaman. Itu yang namanya dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil-kecil. Jadi kalau ada masalah itu harus dipecah-pecah dulu bagian yang kecil-kecil. Nggak mungkin langsung bisa semuanya kita selesaikan. Ya, itu namanya dekomposisi. Lalu yang kedua adanya pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ada yang bisa bantu baca pengenalan pola? Ya, kamu. Pengenalan pola. Ya, apa tujuannya? Untuk mengidentifikasi persamaan atau kesamaan dan berulang. Jadi mencari kesamaan dan berulang kalau pengenalan pola. Contohnya apa? Kalau kamu mau cari lagu di YouTube, ya biasanya kan yang kamu cari nama jenis lagunya apa? Kamu keluar semua. Begitu juga di Shopee. Barang-barang yang sering dicari, yang dibeli orang itu muncul, ya kan? Kamu sadar nggak seperti itu?
Begitu kamu mau beli sesuatu padahal baru kamu pikirkan, tiba-tiba kok ada. Dia ada di Shopee. Banyak orang yang mencari keluar itu apa sih? Barang-barang yang sering dicari orang. Itu namanya pengenalan pola. Mencari kesamaan dan selalu berulang. Lalu yang ketiga, adanya atraksi. Boleh, yang sebelah sini, kamu atraksi apa atraksi? Menjalankan informasi yang bagus, selalu pada dalam pendidikan saya tidak yang kita lakukan adalah penting di dalam yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut mengambil informasi penting saja. Ya, jadi kalau atraksi ini menyederhanakan informasi yang berfokus pada data pentingnya saja. Ya, jadi data mentah itu dikumpulkan, lalu nanti kalian ambil yang penting-pentingnya aja. Contoh kalian pernah nggak menggunakan ini apa sih map Google Map ya? Kalau kamu mau mencari rumah kamu, biasanya kan kamu apa sih yang diperlukan untuk mencari rumahmu? Alamat rumah berarti apa? Alamat kan? Alamat rumahnya. Terus apa lagi? Jalan apa nomor berapa itu kan yang dilihat. Bukannya kamu cari dekat pohon beringin, bukan kan? Nah itu hal data yang gak penting walaupun rumah kamu di sebelahnya ada pohon beringin. Data mentah ini gak penting ini, yang beringin gak penting. Yang penting itu alamatnya, jalan apa, nomor berapa, itu seperti itu sebenarnya cara bekerjanya. Ya, sama seperti misalnya saya kasih data mentah. Data mentahnya misalnya satu anak laki-laki, ya, dua anak laki-laki. Ada dua anak laki-laki. Anak laki yang pertama namanya Andi, misalnya suka bawa nasi goreng. Yang kedua Ari, suka membawa roti. Yang ketiga dan seterusnya. Nah, yang kita butuhin di sini berapa siswa yang membawa bekal nasi goreng? Ya, apa yang kita jawab? Yang kita jawab apa? Berapa siswa yang membawa bekal? Berapa? Dari contoh yang sudah saya sebutkan, misalnya ada laki-laki membawa nasi goreng, Budi membawa roti, Citra tidak membawa bekal, terus Dika membawa mie, Evi membawa nasi goreng dan seterusnya. Nah sekarang kita membutuhkan berapa siswa yang membawa bekal? Berapa? Yang membawa bekal hanya berapa? 1, 2, 3, 4 orang yang membawa bekal. Tetapi di sini tidak dilihat namanya, satu aja. Jenis kelaminnya tidak, itu data tidak penting. Jadi ambil yang penting-penting saja sesuai dengan instruksinya. Ya, itu namanya atraksi, mengambil informasi yang penting saja. Lalu yang selanjutnya ada algoritma. Apa algoritma? Setelah kalian memahami masalah, lalu kalian mengenal polanya, lalu kalian mengambil data-data yang pentingnya saja, lalu yang terakhir kalian menyusun solusinya. Ya, instruksi solusinya apa sih? Solusinya sehingga langkah itu dapat diselesaikan secara sistematis. Ya, misalnya gini, kalian kalau membuat mie kan berarti ada langkah-langkahnya ya. Apa langkah-langkah yang pertama? Tahu-tahu masa merebus mie? Air loh. Siapkan pancinya dulu, masukkan
jenisnya. Ya, jadi dalam pemikiran komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Yang kedua pencernaan pola. Yang ketiga abstraksi, mengambil data yang penting. Lalu yang keempat penyusunan algoritma. Ya, paham ya Naya? Ngobrol ya, paham ya? Nanti dikasih tugas kalian harus bisa mengerjakan. LKPD-nya tadi sudah saya berikan. LKPD-nya ya, coba diperhatikan LKPD-nya. Instruksinya kalian mencari nama anak-anak atau teman kalian yang rumahnya dekat dari sekolah. Ya, nanti kalian tanya siapa aja. Terus apa lagi di situ yang diminta? Jarak rumahnya berapa kilometer? Terus menggunakan transport apa? Jam berapa dia berangkat? Jam berapa dia tiba? Ya, sekarang nanti kalian coba tanya dengan teman-temannya yang rumahnya paling dekat. Nah, sudah, kalau sudah bisa dikerjakan terlebih dahulu, nanti di bagian akhir kalian membuat bagian aja. Ayo, kerjakan. Masa lu dikatakan apa? Sudah selesai semua ya? Ya. Siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Dari kelompok mana? Kelompok 4. Oh, 3. Oh, kelompok 3. Ya udah. Silakan kelompok 3 maju. Konten. Kalau nama-nama perhatikan, nggak perlu. Tolong perhatikan teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wisono dan saya di sini akan mempresentasikan pengorganisasian data dan penyusunan instruksi. Masalah utama ini mengapa siswa yang rumahnya dekat justru lebih lama datang ke sekolah. Dan di sini ada 5 contoh. Contoh pertama Adit dengan jarak rumah 3,0 km dan mengendarai motor berangkat dari jam 6.30 sampai ke sekolah jam 6.45. Contoh kedua Rani dengan jarak rumah 0,5 km menggunakan jalan kaki berangkat ke sekolah jam 6.50 dan sampai ke sekolah jam 7.10. Contoh ketiga Fajar dengan jarak rumah 4,0 km menggunakan kendaraan mobil berangkat sekolah jam 6.20 dan sampai sekolah jam 6.50. Contoh keempat Siti dengan jarak rumah 1,0 km dengan
kita dengan jarak rumah 0,7 km. Enggak jarak sekolah sekarang jalan kaki, berangkat dari rumah jam 6 pagi, jam 6.45, sampai sekolah jam 7.05. Instruksi kedua adalah analisis sekolah yang saya dapatkan dari kampus tersebut. Yang pertama, Rani dan Dita. Meskipun dekat ia datang paling akhir. Yang kedua, siswa dengan berkendaraan motor dan mobil datang lebih cepat ke sekolah. Ketiga, waktu berangkat mempengaruhi keterlambatan. Itu instruksi pola yang kami dapatkan. Selanjutnya adalah instruksi ketiga, algoritma. Pertama, catat jarak dan waktu. Yang kedua, hitung durasi tempuh. Yang ketiga, bandingkan semua. Yang keempat, tentukan paling efisien. Keempat adalah ide poster digital. Judul poster tersebut adalah Dekat Tapi Telat. Isi dari poster tersebut adalah gambar, data, kesimpulan, solusi. Kesimpulan dari poster tersebut adalah sering terlambat walau berjarak dekat dari sekolah. Solusi dari gambar dari poster tersebut adalah bangun lebih pagi untuk berangkat ke sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Data yang didapatkan itu dari 1 hari atau sampai seminggu? Data yang kami kumpulkan hanya 1 hari dan ini saja. Baik, anak-anak, untuk presentasi dari kelompok 3, apakah ada masukannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5? Oke, selesai. Apa sebaiknya data itu jalan hari ini saja, setiap hari dari Senin sampai Jumat ada paus dan dia selamatnya data. Oke, jadi pengambilan datanya diupayakan tidak hanya 1 hari ini saja, tetapi sampai 5 hari ke depan. Ya, oke. Sudah, silakan ditutup. Demikian dari saya Arif Wisono. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Dari kalian untuk refleksi pelajaran hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Belajar berpikir komputasional dan menyusun data menjadi solusi nyata. Ya, sudah belajar berpikir komputasional dengan menjadi solusi nyata dari kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, nanti setelah ini kalian ada tugas jauh di rumah. Nanti akan saya share melalui grup WA. Ya, apabila tidak ada pertanyaan lagi, dan untuk minggu depan kita nanti akan melanjutkan atau mempraktekkan bagaimana cara menghitung jarak waktu dan jarak waktu yang kita gunakan pada studi kasus hari ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kalian sudah aktif semua.